Yang kami muliakan, Wamenak Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Zainud Tauhid Saadi. Yang terhormat, Tuan Rumah, Bapak Haji Awaludin Setiaji. Yang kami hormati, pendiri sekaligus Ketua Majelis Guru Perguruan Silat Kartekanusa, Bapak Agung Sukoyo. Yang kami hormati, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Magelang. Sudah berkenan ke Padepokan atas dan tadi sudah nyoba keris Nogososro. Sugeng Dalu, Bapak Kakanwil Jawa Tengah, juga dari teman-teman kabupaten, pejabat sipil militer. Tidak lupa dari ada ahli sejarah, ada doktor sejarah, ada teman-teman dari Klenteng, dari gereja yang sangat kami hormati, pejabat sipil militer sedoyo ingkang lah komunitas bisnis Bapak. Saya dosen dan mohon maaf memiliki sedikit usaha, ada pabrik, ada tangki dan lain sebagainya, maka kita membuka kelas bisnis. Yang paling hebat sekarang kita punya kelas bisnis online Bapak. Kelasnya tiap hari Minggu, tiap hari Ahad malam Senin jam 9 malam sampai subuh Bapak. Ada ternyata di Jawa Tengah DIY ini ada 30 pengusaha online dengan pendapatan di atas 70 juta per bulan Bapak. Kalau berkumpul di sini tampilannya ada celana pendek, ada sarung dan lain sebagainya. Dan kami sepakat membuka kelas pelatihan online gratis Bapak. Nanti akan terbentuk ke dalam komisi-komisi gitu, komisi YouTube, komisi Google, komisi dan lain sebagainya. Ini kegiatan-kegiatan yang ada di Juglujib dan semuanya ini adalah kegiatan yang murni kami lakukan sebagai bentuk kontribusi kami untuk bangsa dan negara. Slogan kami adalah migunani tanpa ngrusui. Jadi kami berusaha untuk berguna tanpa mengganggu orang lain. Demikian laporan kami Bapak Menteri, laporan dari Presiden Juglujib, Presiden tanpa kabinet. Segala kekurangan mohon maaf, mudah-mudahan kami mohon doa, mudah-mudahan Juglujib ini menjadi tempat yang hangat, yang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Segala kekurangan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, la hawla wala quwwata illa billah, ma ba'du. Yang saya hormati Presiden Juglujib. Selamat malam Pak Presiden. Mas Aji, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, juga hadir di sini berbagai komunitas. Ada dari tokoh-tokoh pakar-pakar dari perguruan tinggi, dari berbagai komunitas agama, dari Islam, Kristen, Konghucu, Hindu barangkali, dan dari berbagai komunitas yang lain. Saya merasa mendapatkan kehormatan bisa bersilaturahim, bisa bercengkrama di malam Sabtu, malam weekend dengan komunitas Juglujib. Ini satu komunitas yang saya kira sudah sangat akrab di telinga anak-anak muda, dan saya merasa mendapatkan kehormatan bisa datang dan melihat dari dekat. Kalau orang melihatnya dari jauh itu kan hanya katanya-katanya, tapi kalau kita dekat, dari dekat kita bisa mengetahui apa yang ada di dalamnya, termasuk tadi yang disampaikan oleh Presiden kita, bahwa di sini ada berbagai, pertama
komunitas budaya, ya, kemudian komunitas agama, dan juga berbagai kegiatan-kegiatan yang sangat positif. Setidak-tidaknya saya tadi mencatat ada kegiatan pencaksilat, yaitu silat Kartikanusa. Kemudian ada penelitian-penelitian ilmiah yang orang selama ini memiliki pemahaman yang belum banyak yang tahu terkait dengan misalnya peninggalan-peninggalan yang sangat bersejarah, peninggalan-peninggalan budaya kita seperti keris, ada juga kegiatan-kegiatan di masyarakat yang lain seperti kegiatan sajen ya, dan sebagainya. Juga ada kegiatan-kegiatan lingkungan, pendidikan, ya saya kira ini sebuah komunitas yang menurut saya sangat menarik dan tidak cukup satu malam kita belajar di sini. Sehingga kita yang datang di sini merasa hangat dalam pelukan presiden. Ya. Dan kita menunggu karya-karya dari Joglo Jeep ini yang tentunya kita akan mungkin nanti Pak Kanwil tadi penampilan dari teman-teman pendekar tadi ya luar biasa, satu ketika bisa diundang ya untuk ditampilkan, karena kalau dipanggil ke Jakarta terlalu jauh, tapi boleh juga ya satu ketika saya kira perlu ditampilkan, apalagi sudah jelas punya prestasi internasional. Ya, punya prestasi internasional, dan tentunya kami siap untuk membuka diri untuk berkomunikasi dan bersinergi untuk mendukung hal-hal yang positif. Saya kira itu. Karena kita suka angka 9, bukan masalah agama atau apa, tapi itu angka tertinggi terbaik, maka Joglo Jeep ini tahun 2007 Bapak. 2007 itu dari angka 2 dan 7 ya, dan kan itu 9. angkanya ketemu 9. Iya. Saya lahir Sabtu Pahing Bapak. Kok podo? Ya, Sabtu itu 9, Iya. Pahing itu 9. Iya. 9 tambah 9 itu 18. 1 tambah 8, 9 lagi Bapak. Iya. Joglo Jeep itu juga angkanya 9 Bapak. Saya juga mau jawab. Saya lahir tahun 20 bulan Juli. 9 juga. Tahun 63, 9 juga. Waduh, ini Sabtu Pahing 9 juga. Tepuk tangan untuk angka 9. Saya mau usul, saya tanggal lahir saya 19, jadi 10. Ya udah, nggak usah dipaksakan. Pak Haji selalu menyampaikan tentang angka tertinggi karena memang kayaknya keren untuk digodak-gadokkan. Tapi yang pasti bahwa filosofi angka tertinggi, pencapaian tertinggi, cita-cita tertinggi, dan hal-hal baik yang selalu kita unggulkan, kita inginkan. Okay. Boleh nggak saya sedikit menanyakan terkait dengan yang disampaikan oleh beliau? Banyak juga boleh Pak. Sepenuhnya, monggo. Ya, saya tertarik dengan yang tadi sampaikan ya, berkaitan dengan bagaimana menyediakan kebutuhan air minum khususnya untuk pondok pesantren. Memang ini menjadi persoalan yang selama ini menjadi PR dari kami di Kementerian Agama, khususnya berkaitan dengan masalah penyediaan air minum. Ya, banyak pesantren-pesantren kami yang tentunya di beberapa daerah yang kekurangan air minum. Nah, ini kan juga bisa kita sinergikan nanti Pak Kanwil ya, dengan program yang tadi disampaikan oleh Pak Haji.
saya akan tangkap betul ini momentum itu jika nanti bisa kita Pak Haji berkenan, ya nanti kami akan coba inventarisir pondok-pondok pesantren yang membutuhkan kebutuhan air minum itu. Ya tentunya syukur-syukur ini merupakan sebuah amal jariah kan, pahalanya kan berlipat-lipat. Insya Allah. Kalau ada jerbasuki mau beo, mudah-mudahan kami juga bisa carikan solusinya begitu. Ada tanggapan Pak Haji? Wah. Mohon maaf ini kan. Jadi kalau di pesantren itu menurut kami, penelitian teman-teman kami adalah harus ada pemetaan dulu Bapak. Ya. Pemetaan pesantren, terus airnya sekarang itu ada berapa? Air yang dipakai sekarang. Ini kan secara jumlah. Yang kedua secara kualitas. Yang ketiga secara kuantitas. Jadi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Kita petakan secara detail. Kami punya metode JIS yang murah Bapak. Jadi misalnya di Muntilan ada berapa pesantren, terus yang kurang berapa, fotonya seperti apa. Terus kita pakai Google Form, kita latihkan ke teman-teman santri. Jadi santri itu mainnya program-program yang tingkat tinggi. Satu. Setelah itu ketemulah gapnya Bapak, ketimpangan antara air yang dibutuhkan dengan air yang ada. Terus kita buat peta sumber-sumber airnya di mana yang mungkin. Selanjutnya alternatif tekniknya mau pakai pompa atau gravitasi. Nah di situ ada roadmap atau baseline air minum pesantren. Setelah itu kita konekkan dengan Kementerian PU, dengan donor-donor asing, terus CSR perusahaan. Ini menjadi ide yang menarik dan semuanya dalam satu tabulasi, satu program GIS dan EPANET. Itu program-program yang termutakhir di bidang air minum Bapak. Dan kalau pesantren menampilkan program itu kan luar biasa. Sangat luar biasa. Sekali lagi saya menyampaikan banyak terima kasih atas kesempatan hari ini. Kalau tadi ada sedikit pengalaman yang tadi saya sampaikan, ya, dan kalau itu misalnya ada yang tidak bagus, ya, jangan ditiru. Misalnya yang terkait dengan akademi saya, ya. Tapi saya juga ingin mengingatkan teman-teman yang kurang pandai seperti saya, jangan merasa minder. Karena yang penting adalah kemauan, yang penting adalah bagaimana kita kreatif dan juga mengembangkan diri kita. Karena belajar itu tidak hanya di bangku sekolah, di bangku kuliah, tapi juga di masyarakat. Kalau saya pintar mungkin saya jadi dosen. Karena saya tidak terlalu pintar, jadi anggota DPR dan jadi wakil menteri agama. Jadi masih ada kesempatan untuk adik-adik yang tidak terlalu pintar, ya. Jangan kecil hati, tapi yang penting bagaimana kita tetap bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang lain. Yang kedua, kebetulan saya sebagai wakil menteri agama, di dalam beragama juga harus bagaimana kita mengamalkan ajaran agama itu dengan penuh keyakinan bahwa ajaran agama itu sesungguhnya tujuannya adalah untuk memuliakan umat manusia. Ya, ajaran agama itu sesungguhnya untuk bagaimana nilai-nilai yang ada itu harus kita jalankan, karena semua ajaran agama itu mengajarkan nilai-nilai kebaikan, mengajarkan nilai-nilai kedamaian, cinta kasih, yang nilai-nilai universal itulah yang harus kita angkat untuk menjadi pedoman kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Ya, saya kira itu, sehingga dalam beragama itu kita senantiasa menghormati, menenggang kepada saudara kita, dan juga kita memanusiakan sesama kita. Saya kira itu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Wamen Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'afafi wajida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin.